Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Vika Juarti dari kelas PAI Reguler B, ingin menjelaskan mengenai rangkuman materi kuliah Akidah Islamiyah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Materi yang pertama yakni mewaspadai aliran sesat, dipaparkan pada tanggal 8 Desember 2020. MUI pada Rakernas Desember tahun 2007 telah menetapkan 10 kriteria tentang masalah aliran sesat khususnya yang berkembang di Indonesia. Panduan ini bertujuan agar umat Islam mengetahui dan mewaspadai maraknya atau berkembangnya aliran sesat khususnya di Indonesia. Ada 10 kriteria aliran sesat tersebut, antara lain yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman. Mengingkari rukun iman yang ada 6 atau mengingkari salah satu rukun Islam yang ada 5 menyebabkan orang tersebut tersesat dari ajaran Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi SAW. Yang ketujuh, percaya adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, menghina, melecehkan, merendahkan para Nabi dan Rasul. Yang kesembilan, mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Contohnya, mengubah sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, atau puasa Ramadan yang hanya setengah bulan. Maka aliran tersebut aliran sesat. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariah. Misalnya, menganggap orang-orang di luar golongannya itu sebagai kafir, maka kelompok atau golongan ini disebut khawarij. Materi yang kedua yakni balasan bagi orang zolim, dipaparkan pada tanggal 15 Desember 2020. Di dalam Islam, apapun bentuk kezaliman maka hukumnya haram. Bahkan Allah SWT bersumpah, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim itu artinya wata'u syai bigoiri mahali, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Orang-orang yang melakukan kezaliman disebut zalim atau zalimun atau zalimin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 42. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ada 4 fase balasan bagi orang yang berbuat zalim. Yang pertama, orang zalim akan ditangguhkan atau dibiarkan. Ini merupakan bagian dari imla atau imhal, yang artinya ditunda atau dibiarkan oleh Allah SWT hingga kezalimannya meluas dan dia akan merasakan akibatnya. Yang kedua, istidraj. Istidraj ini berarti ditarik sedikit demi sedikit menuju kehancuran. Allah SWT menegaskan, orang-orang zalim itu kami beri waktu berangsur-angsur supaya mereka binasa dari arah yang mereka tidak ketahui. Adapun yang ketiga yakni orang yang zalim selalu dihias-hiasi sepanjang hidupnya. Mereka melakukan kezaliman tetapi mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut zalim. Hal ini disebut dengan tazyin. Tazyin ini bagaimana setan menghias-hiasi perbuatannya seakan-akan perbuatan tersebut tampak benar. Orang yang berbuat zalim akan dimakan oleh kezalimannya sendiri. Balasannya bisa instan di dunia atau ketika sakaratul maut atau mungkin nanti di alam akhirat. Doa orang yang terzalim itu diijabah oleh Allah SWT. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah sekalipun orang tersebut kafir. Orang yang zalim yakni orang yang bangkrut atau muflis, orang yang memberikan pahalanya kepada orang yang telah ia zalimi. Kemudian setelah pahalanya tersebut habis, maka ia harus menanggung dosa-dosa orang yang telah ia zalimi. Adapun klasifikasi kezaliman terbagi menjadi 3. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah SWT, yaitu syirik. Yang kedua, kezaliman yang Allah SWT ampunkan, yakni zalim kepada diri sendiri. Misalnya, dulu dia tidak pernah sholat, namun sekarang sholat, maka diampunkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, kezaliman antar sesama sampai ia membayar kezaliman itu. Materi yang ketiga yakni cinta keluarga dan sahabat Nabi SAW, dipaparkan pada tanggal 22 Desember 2020.
Hendaklah kita mencintai keluarga dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka adalah orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kamu mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahab. Seandainya kalian menginfakkan sejumlah harta sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balago muddahadihim. Maka infak itu tidak mampu mencapai 1 mud atau cakupan yang diinfakkan oleh para sahabat. Misalnya, sahabat Nabi menginfakkan 1 mud atau segenggam gandum, sedangkan kita menginfakkan emas besar gunung Uhud. Pahalanya lebih besar para sahabat. Kenapa? Karena keikhlasan, keyakinan, serta kecintaan mereka kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Quran Surat Al-Fatah ayat 18, sungguh-sungguh Allah telah ridho dari orang-orang mukmin atau kalangan sahabat ketika mereka berbaiat kepadamu Muhammad. Serta di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulun nar ahadun baya'a tahta syajarah. Tidaklah masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon ini. Orang yang telah berbaiat kepada Nabi dengan baiat ridwan, mereka tidak akan masuk neraka. Materi yang keempat, yakni hukum pelaku dosa besar, dipaparkan pada tanggal 29 Desember 2020. Iman di dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diucapkan lewat mulut dan diikrarkan di dalam hati, kemudian dipraktekkan dalam bentuk amal-amal soleh. Iman terkadang bertambah dan berkurang, bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Orang yang melakukan dosa besar maupun kecil, kecuali dosa untuk orang yang murtad, masih termasuk orang mukmin. Hanya saja ia dihukumi fasik atau keluar dari jalan ketaatan. Adapun ciri dosa besar yang pertama, yakni ketika melakukan dosa diancam berat melalui nas Al-Quran ataupun nas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jika dosa besar itu membunuh, maka wajib dibunuh. Ketiga, setiap perbuatan kriminal. Yang keempat, dosa besar itu syirik. Syirik ini termasuk kepada induknya dosa besar. Yang kelima, setiap pekerjaan atau perbuatan yang dinas dalam Al-Quran dengan lafal haram atau tahrim. Disebutkan oleh Imam Abu Tholib Al-Makki, dosa besar itu ada 17. 4 dosa besar diantaranya berada di dalam hati. Yang pertama itu syirik. Yang kedua itu kecanduan dalam bermaksiat. Yang ketiga, putus asa. Dan yang keempat, merasa aman dari makarnya Allah. Kemudian 4 diantaranya itu berada di lisan. Yang pertama, al-qadzaf, yakni menuduh zina. Yang kedua, memberikan persaksian palsu. Yang ketiga, sihir. Dan yang keempat, sumpah palsu. Kemudian 3 dosa besar yang diantaranya berkaitan dengan urusan perut. Yang pertama, makan harta anak yatim dengan cara zolim. Yang kedua, memakan riba. Dan yang ketiga, meminum segala hal yang memabukkan. Kemudian 2 dosa besar diantaranya dengan urusan kemaluan. Yang pertama yakni az-zina atau zina. Yang kedua al-liwaq atau sodomi. 2 dosa besar diantaranya berada di tangan, yakni membunuh dan mencuri. 1 dosa besar yang diantaranya berada di kaki, yaitu kabur dari peperangan. Dan 1 dosa besar tetapi menyeluruh, yaitu durhaka kepada orang tua. Materi yang kelima yakni hakikat waliullah, dipaparkan pada tanggal 5 Januari 2021. Waliullah adalah walinya Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak takut atau sedih dalam urusan duniawi. Adapun kriteria yang disebut waliullah yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, orang yang sudah sempurna imannya atau mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Yang ketiga, ahli zikir, senantiasa mengingat Allah di setiap saat dan waktu dengan petunjuk Allah. Yang keempat, senantiasa mengajak atau membela dalam kebenaran. Adapun ciri-ciri waliullah,
Lebih jelas lagi disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ciri-ciri waliullah diantaranya yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang yang senantiasa menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya, orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Adapun kriteria disebut waliullah yang kelima yaitu ditampakkannya karomah. Karomah yakni kejadian luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Materi yang keenam yakni integrasi akidah dan akhlak, dipaparkan pada tanggal 12 Januari 2021. Akidah diibaratkan akar sedangkan akhlak itu buahnya, sehingga antara akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah berbuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan yang cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ketika sahabat Abi Musa radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, amalan di dalam Islam yang paling afdol seperti apa?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang lain yang selamat dari dirinya, dari lisannya dan dari tangannya. Orang yang muslim adalah orang yang menjaga lisannya dan tangannya sehingga orang lain selamat. Adapun dalam hadis Nabi mengatakan, "Wahai manusia, berilah makan dan sebarkan salam, sambung tali silaturahim dan salam dan sholat malam ketika manusia tidur. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh salam." Akhlak diwujudkan menjadi pribadi yang santun, menebarkan salam bahkan kepada orang yang sudah meninggal, memberi kepada orang lain atau menahan sesuatu supaya tidak menyakiti orang lain. Abu Zarni pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Orang mukmin yang paling afdal itu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Materi yang ketujuh yaitu integrasi akidah dan dakwah, dipaparkan pada tanggal 19 Januari 2021. Antara akidah dan dakwah tidak bisa dipisahkan, karena dakwah salah satu risalah dalam rangka meneruskan perjuangan Rasulullah SAW yang dimana dakwah ini untuk meluruskan akidah umat keluar dari kegelapan menuju cahaya. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang mengajak pada jalan petunjuk, mengajak pada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Selain itu, pahala bagi orang yang mengajak pada kebaikan yaitu pahalanya lebih baik dibandingkan seekor unta merah. Unta merah yakni kendaraan yang paling mewah pada masyarakat Arab terdahulu. Dakwah akidah juga sebagai rahmatan lil alamin, karena sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai pengingat dalam kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran. Dakwah bukan hanya tugas para ustadz, dai, ataupun yang lainnya, tetapi semua orang bisa berdakwah sesuai kompetensinya masing-masing. Dalam berdakwah tentunya bisa mengalami hambatan atau tantangan. Oleh karena itu, perlu diurai agar dakwah tersebut tetap eksis dan tidak berhenti di tengah jalan. Adapun hambatan dakwah itu diantaranya, yang pertama problem niat, tidak ada keikhlasan, sehingga antara lisan dan perbuatan tidak sinkron. Yang kedua, tidak disertai hikmah. Yang ketiga, kebekuan intelektual atau tidak mengupdate ilmu. Dan yang keempat, mudah terjadi perpecahan di tengah lapangan. Materi yang kedelapan yakni integrasi akidah dan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, dipaparkan pada tanggal 26 Januari 2021. Sebagaimana di dalam Quran surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nafsi wa ma sawwaha", demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha,
Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba ma dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mensucikan jiwa adalah hendaknya seseorang mengetahui, menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya dimanapun ia berada. Jika seseorang merasa tidak diawasi, berbuat seenaknya, maka jiwanya sudah kotor dan merasa tidak malu. Adapun metode agar jiwa tetap bersih dan suci, yang pertama, at-takhliyah, yaitu mengosongkan jiwa dari dosa dan maksiat. Sesungguhnya hawa nafsu itu suka memerintahkan kepada keburukan. Yang kedua, yakni at-tahliyah, menghiasi atau mengisi jiwa dengan menyibukkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan jiwa sebagai wujud implementasi dari akidah seseorang. Ketika akidah seseorang sahihah atau akidah yang benar, maka akan membawa jiwa yang bersih. Jiwa yang bersih akan membawa kehidupan yang cerah. Dan yang ketiga, tahqiqul ubudiyah, yakni senantiasa menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Tugasnya untuk beribadah, mengorientasikan jiwa agar bersih dengan cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap ketentuan Allah, qanaah dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ke-9 yaitu integrasi akidah dan ibadah, dipaparkan pada tanggal 2 Februari 2021. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang patut disembah, maka kewajiban kita ialah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan sebagai wujud praktek antara akidah dan ibadah. Ketika akidah dipisahkan dengan ibadah, maka akan terjerumus ke dalam kekufuran. Akidah tidak hanya cukup diucapkan atau diikrarkan saja, tetapi perlu dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dengan landasan akidah yang terus dijaga, maka akan melahirkan sifat istiqomah. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, amal manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi SAW menjawab, amalan yang berkelanjutan. Sekalipun amalan yang dilakukan itu ringan, namun terus berlanjut, itu lebih baik dibandingkan amalan yang langsung banyak tetapi tidak konsisten. Nabi mengajarkan agar ibadah menjadi khusyuk, maka jadikan ibadah itu seolah-olah ibadah terakhir kita. Beribadah dengan ikhlas menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, seakan-akan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah wujud bagaimana hidup kita ini tunduk, patuh, takzim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun integrasi antara akidah dan ibadah ini yang intinya terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal datang kepadamu. Demikian penjelasan mengenai rangkuman materi kuliah Akidah Islamiyah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.